Ayo cepat saja. So, mau mulai? Ya, mulai saja, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila Putri Umar akan mempresentasikan review jurnal yang saya ambil dengan judul Uji Organoleptik mie basah berbahan dasar tepung talas beneng atau Santosoma undipes untuk meningkatkan nilai tambah bahan pangan lokal Banten. Selanjutnya, lah. Teman-teman bisa melihat gambar di samping bagaimana talas beneng tersebut. Nah, talas beneng ini dibuat menjadi tepung dengan 5 perlakuan pada setiap penambahan tepung talas di mie basah. Antara lain sebanyak 0% yaitu A, 5% B, 15% C, 25% D, dan 30% E. Pada uji organoleptik ini juga peneliti menggunakan 25 orang panelis semi terlatih dengan uji hedonik yaitu sangat tidak suka, agak tidak suka, netral atau biasa, agak suka, suka, dan sangat suka. Adapun uji hedonik ini meliputi warna, aroma, tekstur, kelengketan, kekenyalan, dan rasa mie secara umum. Masuk pada uji hedonik yaitu warna. Nah, skor tertinggi yaitu ada pada perlakuan 5% dengan skor rata-rata 5,32. Nah, untuk warna sendiri yaitu pada perlakuan 30%, 25%, dan 15% itu warna mie cukup gelap dan atau browning, mengalami browning. Nah, selanjutnya yaitu pada aroma, penulis menganggap bahwa bau mie masih normal. Karena pada penambahan 15%, 25% maupun 30% itu tidak ada perubahan aroma yang berbeda ataupun perubahan aroma yang signifikan. Yang ketiga yaitu tekstur, skor rata-rata yang didapatkan yaitu 5,44 pada perlakuan 5%. Nah, untuk skor di atas 5 yaitu maupun 5,32, 5,44 itu memiliki keterangan agak suka sampai suka. Nah, selanjutnya yaitu kelengketan. Skor tertinggi didapat oleh perlakuan 5% dengan skor rata-rata 5,80. Untuk perlakuan 15%, 25%, dan 30% atau C, D, dan E itu malah membuat adonan tidak lengket atau cenderung kering. Selanjutnya. Uji hedonik selanjutnya yaitu kekenyalan dengan skor rata-rata yaitu 5,76 pada perlakuan 5% atau A. Rasa mie secara umum untuk rasa mie itu skor tertinggi ada pada 5,48 dengan perlakuan 5%. Nah, untuk rasa mie secara umum itu dia sama dengan aroma karena pada setiap penambahan talas beneng yaitu tidak memberikan perbedaan rasa secara atau dengan kata lain, talas beneng ini tidak mengubah cita rasa dari sini. Dari hasil uji organoleptik tersebut, peneliti atau penulis jurnal menyimpulkan bahwa perlakuan B yaitu 5% substitusi talas beneng merupakan perlakuan yang paling disukai. Selain itu juga dalam jurnal dituliskan bahwa bisnis usaha pembuatan mie basah talas beneng ini layak dan mendapatkan nilai gross B atau C lebih dari 1. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan yang mengganjal dari teman-teman, silakan ditanyakan. Tapi pertanyaan saya batasi 2 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, atau ingin memberikan tambahan, persilakan. Mila, Ya, boleh Mbak tanya? oh boleh, silakan.
itu kan yang diuji hanya warna, aroma, tekstur, dengan kekentalan. Kekenyalan. Kekenyalan. Hah. Nah, kenapa tidak diuji rasa? Ada tadi nasi. Ada yang terakhir Ci, yang rasa mie secara umum. Oh, ada di terakhir, tapi tidak tersusun kayak macam tadi rasa warna aroma begitu. Cuma tas sendiri dia di bawah. Ada dia di sebelum setelah kekenyalan kalau tidak salah itu rasa mie secara umum. Oh, iya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Halo, ada yang ingin menanggapi? Halo, ada yang ingin menanggapi, memberi pertanyaan? Ada. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, mungkin bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Tidak ada ini. Dari saya tidak ada. Oh, Mila, untuk teman-teman yang lain tidak ada? Mila, Belum ada. Mila. Oh. Iya. Kalau untuk metode pembuatan minyak tadi itu dia langsung mau dibuat begitu atau bagaimana? Iya, kalau untuk pembuatan mie sendiri itu seperti pembuatan mie seperti biasa, tapi untuk penambahan tepung itu ada itu penambahan tepung talas. Itu talas bening mau dibuat tepung, baru mau disubstitusikan, ditambahkan dengan tepung terigu dan dibuatkan mie. Tapi untuk pembuatan tepung talas sendiri yaitu talas bening ini kan gatal. Nah, untuk menghilangkan rasa gatal, jadi direndam dengan garam. Dengan air garam selama 1 jam, dilakukan perebusan atau pematangan secara maksimal untuk menghilangkan si rasa gatal ini. Begitu. Jadi pembuatannya seperti mie biasa. Oh, cuman dibuat tepung dulu di petalas ya? Iya. Terus untuk teman-teman saya tambahkan sebenarnya tepung talas ini memiliki bau yang tidak sedap atau apek. Jadi untuk menghilangkan si bau tidak sedap ini, peneliti menambahkan ekstrak daun suji. Daun suji inilah yang menghilangkan si aroma yang tidak enak ini. Mbak tanya, Iya, apa? apa dulu? Yang substitusi itu dari berapa persen tepung total itu, Mila? Jadi kan, jadi penambahan kan ada 5 perlakuan. Yang perlakuan pertama itu tidak ada tepung talas. Tidak tepung talas dia. Kalau perlakuan kedua dia ada penambahan 15%, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yang penambahan ketiga ditambahkan, yang ketiga 15%, yang kedua 5%, yang keempat dia 25%, dan yang kelima dia 30%. Seperti itu. Dari total tepung yang dibutuhkan itu ya? Iya. Oh iya, makasih.
Jadi tidak ada yang ingin bertanya? Mila, Sudah ya? untuk warna apa yang dihasilkan tadi, yang warna kecoklatan Hah? dihasilkan di konsentrasi Oh berapa? iya. Kalau warna kecoklatan sendiri itu dimulai konsentrasi 15%, 25%, 30% dia semakin gelap. Jadi berarti dengan kata lain semakin banyak tepung talas, warna mie akan semakin gelap. Oh, oke. Ya, sama-sama. Sudah tidak ada? Jika sudah tidak ada, untuk presentasi saya kali ini akan saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanggapi dan memberikan pertanyaan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada suara-suara yang mengganggu. Saya ucapkan terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau mbak presentasi selanjutnya? Cici, Iya ya. lanjut Jul. Oh iya. Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya ambil tentang uji organoleptik jalan kote, ubi jalar ungu, Ipomea batata sebagai upaya diversifikasi pangan. Lanjut, Pak. Pendahuluan. Ubi jalar ungu jenis Ipomea batata ini memiliki warna yang ungu yang cukup pekat pada daging ubinya, sehingga banyak menarik perhatian orang. Ubi ungu sebagai sumber pati dan tinggi antosianin dapat dimanfaatkan sebagai minuman dan makanan yang bebas penambahan gula dan juga memiliki keunggulan untuk kesehatan tubuh. Lanjut. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan jalan kote yaitu dapat dilihat di gambar tersebut. Alat yang digunakan yaitu blender, kompor gas, wajan, sendok penggiling tepung, baskom, loyang, pisau, ayakan 60 mes, penggorengan, timbangan, dan talenan. Bahan yang digunakan yaitu ubi jalar ungu, tepung terigu, telur, air, wortel, cuka, penyedap rasa, margarin, bihun, merica, bubuk, minyak kelapa, bawang merah, dan bawang putih. Lanjut. Uji organoleptik. Aspek yang akan dinilai yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur. Uji kesukaan merupakan pengujian yang meminta panelis mengemukakan responnya berupa suka atau tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji. Metode pengujian kesukaan yang dilakukan adalah scoring. Jumlah panelis yang dibutuhkan untuk uji ini adalah sebanyak 20 orang. Lanjut. Uji organoleptik, pengujian penelitian ini digunakan panelis yang belum terlatih. Masing-masing panelis tersebut akan diberikan 4 sampel
yang akan diuji tingkat kesukaan terhadap 4 kriteria pengujian, yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur, kemudian digigit dan kemudian dikunyah. Pengujian ini dilakukan dengan memberi kode secara acak pada sampel yang disajikan agar tidak menimbulkan penafsiran tertentu oleh panelis. Nah, lanjutlah. Dapat dilihat dari tabel ini skala penilaian uji organ oleptik menggunakan skala hedonik dan skala numerik. Lanjutlah. Hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa dari masing-masing hasil penelitian, warna paling tinggi nilai rata-rata uji organ oleptik terdapat pada perlakuan J3, yaitu 4,15, dan paling rendah terdapat pada perlakuan J0, yaitu 2,95. Hasil penilaian rasa paling tinggi terdapat pada perlakuan J3, yaitu 4,25, dan paling rendah terdapat pada perlakuan J0, yaitu 4,00. Hasil penilaian aroma paling tinggi terdapat pada perlakuan J2 dan J0 yaitu 4,50 dan paling rendah terdapat pada perlakuan J3 yaitu 4,15. Sedangkan hasil penilaian tekstur yang tertinggi pada perlakuan J0 yaitu 4,45 dan terendah pada perlakuan J3 yaitu 3,50. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata panelis lebih menyukai jalan kote ubi jalar ungu pada perlakuan J3 yaitu 80% tepung ubi jalar ungu ditambah 20% terigu pada warna dan rasa, sedangkan kesukaan pada aroma dan tekstur yaitu pada perlakuan J0 sama dengan 50% tepung ubi jalar ungu tambah 50% tepung terigu. Lanjutlah. Nah, dilihat dari tabel ini pada warna, analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan ubi jalar ungu memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap warna jalan kote. Pada sidik ragam dapat dilihat penilaian warna jalan kote oleh panelis lebih besar 12,77 dibandingkan nilai A sama dengan 0,05 yaitu 2,77 dan A sama dengan 0,01 yaitu 4,15. Nah, pada rasa, analisis sidik ragam menunjukkan bahwa jalan kote ubi jalar ungu memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap rasa kesukaan pada jalan kote. Pada aroma, analisis sidik ragam menunjukkan bahwa jalan kote ubi jalar ungu memberikan pengaruh sangat nyata terhadap aroma jalan kote. Nah, untuk tekstur, analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penggunaan ubi jalar ungu pada jalan kote terhadap tekstur jalan kote memberikan pengaruh yang sangat nyata. Pada sidik ragam dapat dilihat penilaian tekstur jalan kote oleh panelis lebih besar 10,58 dibandingkan nilai A sama dengan 0,01 yaitu 4,15. Lanjutlah. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya mau bertanya sih. Ya, silakan. Halo. Ya. Oh, siapa dulu moderator? Siapa dulu ini yang mau bertanya? Siapa yang Kevin. bertanya? Saya. Oh, ya sudah. Ya. Sudah, Mila dulu. Kevin. Mila dulu. Oke, jadi kan ini jalan kote itu DP isiannya kan ubi jalar. Nah, ubi jalar itu langsung direbus, dimasukkan ke dalam jalan kote, tidak ada tambahan apa-apa, atau bagaimana, Ci? Oke, untuk ubi jalar yang ditanyakan ini? Iya, isiannya jalan kote. Nah, ubi jalar ungu itu pertama disortir, kemudian dipilih yang tidak busuk dan tidak terluka, kemudian dicuci dengan air mengalir. Kemudian pembuatan isian jalan kote itu ubinya itu dikukus
dan ditambahkan potongan wortel. Kemudian wortel itu ditumis, bumbu halus, masukkan daun bawang, setelah layu masukkan ubi dan wortel, aduk rata, masukkan bihun, penyedap rasa, aduk sampai rata serta matang merata dan dinginkan. Jadi itu ubi jalarungu itu masih mau direbus, dihaluskan begitu, baru dicampur dengan bahan-bahan lain, kemudian mau kasih masuk ke isian. Oh, Itu ya. oke, Ci. Ya, Kevin. Kevin. Aduh. Iya, ya, halo, halo, halo. Saya mau bertanya, Ci. Tadi kan kamu presentasi di bagian tabel hasil organoleptiknya. Dia di penilaiannya ada yang 4, berapa itu, habis itu ada tanda A, tanda B, tanda C, itu tanda-tanda apa sih? Maksudnya tanda itu artinya apa? Simbol-simbol A, B, C itu. Coba di PPT-nya. Terima kasih, Ci. Oh, yang di hasil dan pembahasan nilai rata-rata uji organoleptik jalan Itu dia. Itu ada A, itu contoh J0 warna 2,95A. Terus itu yang di aroma malah 4,50B, itu maksudnya gimana? Ada yang C juga. Kalau berdasarkan jurnal yang saya cari, yang saya temukan, ini tidak dijelaskan itu kenapa ada kode A, B, B, C. Cuma langsung dijelaskan itu DP hasil dan pembahasan itu. Bukan kode sampel itu, Ci? Tidak. Bukan. Kode sampel itu kan J0, Kode sampel J1, kan? J2, J3. Yes. Iya. Nah, Tapi di sini tidak dijelaskan itu kalau A itu apa, A, B, B, C, A itu tidak dijelaskan di sini. terima kasih, Ci. Saya mau tanya lagi, Ci, kode itu apa sih? Ya. Apa pertanyaannya? Boleh diulang? Oh, tidak, lanjut saja, lanjut. Ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Teman-teman? Mungkin sudah tidak ada, Ci. Oh ya, Mungkin Ci. baiklah. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baiklah, saya serahkan ke Kating. Atau ada teman-teman yang ingin presentasi? Dipersilakan. Mungkin teman-teman yang ingin presentasi bisa dilanjutkan. Ya, lah.
Aku aja ya selanjutnya. Ya, Eka ya. Halo, lanjut ini. Siapa ini? Eka, Kak. ada suara Kak? Ada suara emang? Assalamualaikum. Halo? Oh ya, Ya. sip. Ayo Kak. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review saya yang berjudul sifat organoleptik mie berbahan dasar tepung jagung atau GMAIS, teknik stamalisasi. Next slide. Yang pertama, pemanfaatan tepung jagung. Jagung merupakan salah satu komoditi yang banyak terdapat di Indonesia dan memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber karbohidrat berupa tepung dan pati jagung yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk pangan baru. Produk pangan yang menggunakan tepung jagung sebagai bahan baku salah satunya adalah mie jagung. Pada pengaplikasian tepung jagung yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan mie masih memiliki hasil yang kurang baik. Ini disebabkan karena tepung jagung tidak memiliki protein gluten seperti halnya tepung terigu. Next slide. Yaitu proses nixtamalisasi. Salah satu usaha yang dapat digunakan untuk memperbaiki karakteristik dari mie jagung adalah dengan memodifikasi tepung jagung terlebih dahulu sebelum digunakan. Salah satu cara modifikasi tepung jagung yang dapat dilakukan adalah dengan nixtamalisasi. Nixtamalisasi sendiri adalah proses pemasakan dan perendaman jagung di dalam larutan alkali. Nixtamalisasi ini bertujuan untuk melonggarkan jaringan sel dan menggelatinisasi sebagian dari granula pati sehingga jagung nixtamal akan membentuk pasta yang homogen dan elastis pada saat digiling atau dihancurkan. Next slide. Next. Next slide. Next. Bapak next. Selanjutnya yaitu pengkajian organoleptik. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian nixtamalisasi jagung dengan lama waktu perendaman yang bervariasi, yaitu 0, 8, 16, 24, dan 32 jam, dan diaplikasikan untuk pembuatan produk mie. Pengkajian yang dilakukan adalah pengkajian sifat organoleptik mie, sehingga diperoleh perlakuan lama perendaman terbaik yang menghasilkan mie dengan sifat terbaik. Mie dari perlakuan terbaik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kadar air, kadar abu, lemak, protein, karbohidrat, dan serat pangan, serta nilai kehilangan padatan akibat dari pemasakan. Next slide. Bahan-bahan yang digunakan ada jagung pipil kering, Aquades, CaOH2, CMC, garam, HCl,
O,1N, H2SO4 pekat, fenolftatein, buffer fosfat, enzim alfa amilase, metanol, aseton, K2S, dan petrolometer. Alat-alat yang digunakan ada baskom, kompor, loyang, mincer, mixer, panci, pengukus, pencetak mie, timbangan, gelas ukur, cawan porselen, desikator, oven, pemanas listrik, labu kejal, shaker water bag, tanur, alat destilasi, pompa vakum, alat ekstraksi coklat, dan hammer mill. Next slide. Selanjutnya pada parameter pengamatan. Pengamatan pertama yang dilakukan adalah uji organoleptik mie jagung berupa mie basah dan mie kering. Pada uji organoleptik mie basah, pada parameter pengujian organoleptik mie basah dia meliputi dua, yaitu warna, parameter warna dan keseluruhan penerimaan untuk mie kering, serta penilaian terhadap parameter mie basah itu meliputi warna, rasa, elastisitas, elongasi, dan tingkat keseluruhan penerimaan mie basah. Next slide. Nah, yang pertama hasil dari uji organoleptik mie jagung kering, yaitu warna. Hasil analisis seragam mie kering dari tepung jagung nixtamalisasi menunjukkan bahwa perlakuan lama perendaman nixtamalisasi berpengaruh nyata terhadap warna, di mana skor warna tertinggi diperoleh pada lama perendaman nixtamalisasi selama 24 jam atau pada perlakuan P4, yaitu 2,96 dengan kriteria warna kuning. Sedangkan skor warna terendah diperoleh oleh perendaman nixtamalisasi selama 0 jam, yaitu pada perlakuan P1, 2,19 dengan kriteria warna agak kecoklatan. Pada penerimaan keseluruhan, mie kering meliputi warna dan penampakan mie kering. Hasil analisis dari ragam mie kering dari tepung jagung nixtamalisasi menunjukkan bahwa lama perendaman nixtamalisasi berpengaruh nyata terhadap penerimaan keseluruhan pada mie kering. Ini bisa dilihat dari perlakuan. Diperoleh pada perlakuan 4 selama 20, yaitu 2,96. Next slide. Selanjutnya yaitu uji organoleptik mie jagung basah. Ini meliputi 4 parameter. Yang pertama warna. Hasil analisis ragam mie basah dari tepung jagung nixtamalisasi menunjukkan bahwa lama waktu perendaman nixtamalisasi berpengaruh nyata terhadap warna, di mana skor warna tertinggi oleh perlakuan 20 pada perlakuan 24 jam P4, yaitu 3,37 dengan kriteria warna agak kuning. Sedangkan skor terendah dimiliki oleh perlakuan P0, yaitu selama 0 jam 2,55 dengan kriteria warna agak ketan. Parameter selanjutnya yaitu rasa.
Hasil analisis ragam mie basah dari tepung jagung nixtamalisasi menunjukkan bahwa lama waktu perendaman nixtamalisasi tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan panelis untuk parameter rasa. Dengan nilai tengah, penilaian rasa berkisar antara 3,11 dan 3,30 dengan kriteria agak suka. Deskripsi dari panelis terhadap mie jagung basah pada perlakuan ini masih memiliki rasa yang khas, yaitu rasa jagung yang masih menempel. Parameter selanjutnya yaitu elastisitas. Hasil analisis ragam mie basah nixtamalisasi menunjukkan bahwa perlakuan lama perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap elastisitas pada mie jagung. Ini dikarenakan skor dari elastisitas 1,86 sampai 2,10 dengan kriteria sangat tidak elastis sampai tidak elastis. Next slide. Lala, next. Halo? Sudah? Belum. Selanjutnya untuk parameter elongasi. Hasil ragam mie basah dari tepung jagung nixtamalisasi menunjukkan perlakuan lama perendaman nixtamalisasi tidak berpengaruh nyata terhadap elongasi. Skor berkisar antara 2,66 sampai 2,75, yaitu antara tidak suka sampai agak tidak suka. Dengan deskripsi dari panelis adalah mie mudah putus saat ditarik. Sedangkan elongasi sendiri merupakan parameter yang penting selain elastisitas bagi suatu produk mie. Selanjutnya yaitu penerimaan keseluruhan. Penilaian terhadap penerimaan keseluruhan, parameter dari kombinasi parameter elastisitas, elongasi, warna, dan rasa dari mie jagung basah. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa lama perendaman nixtamalisasi tidak berpengaruh nyata terhadap penerimaan keseluruhan mie basah. Mie basah tepung jagung nixtamalisasi memiliki nilai tengah penerimaan keseluruhan. Ini berkisar antara 3,24 sampai 3,28 dengan kriteria agak suka.
Itu tadi penjelasan mengenai hasil review saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Halo Kak, dengar nggak Kak? Ya, Saya mau bertanya Kak. ya. Halo, tadi kan kamu jelasin di review jurnal organoleptik kamu kan ada parameter elongasi. Parameter elongasi itu apa Kak? Apa bedanya sama parameter pengujian elastisitas pada mie itu? Bagaimana, Vin? Tadi kan ada parameter uji elongasi kalau nggak salah tadi barusan kamu jelasin. Ya. Itu parameternya itu mekanisme pengujiannya itu bagaimana dan prinsip pengujiannya itu bagaimana Kak? Apa bedanya pengujian elongasi itu sama pengujian elastisitas pada mie? Kan mie kan tadi yang memang itu pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Jawab yang simpel saja ya. Ya Kak, sesimpel mungkin. Kalau menurutku, elongasi itu dia tidak jauh beda dari elastisitas. Cuman kan kalau elastisitas itu kayak gimana ya? Ya elastis begitu. Coba kalau elongasi ini dia kayak kan tadi di sana dijelaskan ini elongasi itu dia deskripsi dari panelis itu dia mudah putus saat ditarik. Mungkin dia itu hampir mirip dengan kelenturan begitu. Eka menambahkan Eka. Ya, Eka Mila. boleh mau menambahkan? Iya, Mila. Jadi seperti yang saya baca kalau elastisitas itu kan cuma mengukur itu makan itu mie elastis atau tidak. Nah kalau untuk elongasi itu pengujian seperti dia seperti elastis tapi kalau elongasi itu kayak mie itu semacam mau ditarik sampai mana itu mie mau putus. Begitu. Jadi semacam elastisitas tapi dia bukan elastisitas, dia kayak mengukur sejauh mana ini mie ini bisa bertahan ditarik begitu tanpa putus seperti itu. Oke, Mila. Untuk teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Untuk Kevin? Halo, oh iya, maaf sorry. Tadi habis diajak ngomong sama
itu dosen. Jadi coba tolong diulangi Mila yang tadi Mila bisa Mila. Maaf ya Mila ya. Oh iya, tidak apa-apa. Ulang, mau ulang. Ya, ulang Mila. Jadi seperti yang Ana baca, kalau elastisitas itu dia cuma kayak mengukur seberapa elastis ini. Nah, kalau elongasi itu dia mau diukur kayak memperoleh seberapa bukan semacam elastisitas dia sih, tapi kalau untuk elongasi itu mengukur memperoleh seberapa panjang atau seberapa panjang itu mau putus, kayak mau ditarik sampai dia mau putus, seperti itu. Oh ya, terima kasih Mila. Berarti kan kalau elastisitas dia juga ditarik sampai putus, elongasi juga ditarik sampai putus. Terus bedanya gimana Kak? Kalau elastisitas itu kayaknya tidak harus sampai putus ya, kayak semacam elastisitas itu kan kayak kekenyalan begitu kan, seberapa dia kayak karet, seberapa dia itu elastis bisa ditarik-tarik. Kalau Elongasi. Elongasi itu dia ini memperoleh gaya tarik sampai putus begitu. Nah, terus ambang batasnya gimana? Kan kalau misalnya kita narik, kita tahu itu lebih elastis itu dari mana? Nah, maksudnya ada perubahan atau misalnya sampai putus? Itu tadi kan itu kayak itu tadi yang Kevin bilang mau ngukur ambang batas itu putus. Kalau semacam kayaknya untuk elastisitas itu orang setahu sendiri dia ini toh mengukur itu elastis atau tidak. Kalau elastis itu memang cuma mengukur seberapa jauh ini bisa bertahan, itu mau ditarik-tarik sampai putus. Oh, sip. Terima kasih, Mila. Oke. Untuk teman-teman lain ada yang ingin menanggapi? Mau bertanya boleh? Iyalah. Pada proses nixtalisasi, kan itu proses pemasakan dalam perendaman jagung di dalam larutan alkali, toh? Ya. Apa dulu? Tunggu. Kan ini pada proses perendaman larutan pada alkali. Tidak ada larutan lain untuk membuat itu jagung itu agar elastis, agar mudah dihancurkan selain larutan alkali ini. Cuma itu. Kalau di jurnal yang saya ambil ini dia khusus membahas tentang ini, larutan alkali yang digunakan. Tapi kalau misalnya untuk larutan-larutan lain yang digunakan buat dilakukan perendaman pada itu jagung, belum diketahui apa yang bisa digunakan. Cuma kalau untuk jurnal yang ini dia khusus ini membahas jurnal alkali. Larutan alkali yang digunakan. Lalu kalau untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya Eka. Ya, silahkan. Jadi kalau untuk kan sebenarnya itu yang Eka bilang, jurnal dia cuma membahas itu larutan alkali, tapi untuk memastikan itu adonan bisa elastis ya. Iya, Bella, ya. Adonan itu juga dipengaruhi oleh komposisi dari adonan, begitu. Terima kasih, itu saja.
Oke, untuk yang lain ada yang ingin menambahkan? Malah, Ya, ya. Eh, oh iya ya. untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi? Masih boleh bertanya? Ya, Oke, terima kasih. Kira-kira pada pembuatan mie itu kan tadi dibahas ada itu apa itu elastis. Kira-kira ada penambahan apa itu supaya itu mie jadi elastis itu ya? Kemudian DP mekanisme kimia dia. bagaimana? Boleh bertanya Bagaimana? begitu? Maksudnya di dalam pembuatan mie itu kira-kira ada penambahan bahan apa sehingga mie itu mau jadi elastis. Oke, Mengerti? iya ya. Oh, iya. Kan gini, ini kan membahas apa namanya? Mie berbahan dasar dari tepung jagung. Iya. Jagung ini dia ini enggak bersifat kayak gandum atau apa tepung terigu begitu. Makanya dia ditambahkan dengan larutan alkali supaya bisa melonggarkan jaringan-jaringan yang ada di jagung. Nah, tujuan dari apa namanya ini ditambahkannya larutan alkali ini supaya dia ini bisa nixtamal atau bisa kayak pasta begitu. Jadi supaya dia lebih elastis makanya dilakukan metode perendaman dengan larutan alkali ini tadi. Oh, iya Kak. Siap. Kalau macam dia punya elastis itu sama dengan kalis. Bagaimana? Kalau elastis itu ya sama dengan kalis. Kalau macam misalnya kan pada pembuatan roti, DP adonan itu harus kalis. Sampai macam tinggi lebih lantar itu sampai kalau macam di mie kan sampai mau tarik tidak putus kan. Kalau di adonan pun dia begitu. Tapi kalau di adonan pun dia terang mau kasih lebar seperti apa, dia tidak mau tarobe. Apakah itu sifatnya sama pada mie? Oh, kalau pembuatan mie ini dia satu kali. Kayak misalnya adonannya dibuat sama. Halo, Untuk nih, yang Kak. mau menanggapi, Kevin? Oh iya, saya ingin membantu, Kak. Tadi ditanyakan apakah elastisitasnya itu sama kayak kalis. Nah, saya mau membantu menjawab, Iya. Kak. Ya, Kita silahkan. kita samain dulu nih persepsinya kita tentang kalis. Kalis itu kan kalau menurut saya itu dia kan adonan dari tepung gandum. Dia tepung terigu. Dia kan punya gluten. Nah, yang dimasuk kalis itu pembentukan glutennya itu sudah sempurna. Jadi itu adonan sudah elastis. Yang dimasuk elastis itu dia kalau misalnya adonan pada tepung terigu nih ya udah kalis, sudah membentuk sempurna glutennya. Dia tidak bakal larut pada air. Sedangkan kalau misalnya tepung beras atau apa, walaupun kita kalis-kalisin,
dia bisa larut dalam air. Jadi larut adonan di tepung jagung sama elastisitasnya tepung jagung sama elastisitasnya tadi adonan roti atau apa berbeda. Mungkin itu yang saya tahu. Makasih. Oh iya, makasih Kevin. Oke. Iya Kak, sudah terima kasih. Iya, Sinta. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang presentasi selanjutnya, dipersilahkan. Kalau masih ada yang presentasi lagi? Ega. Kalau Vin, boleh udah. gitu apa? Oh ya sudah. Soalnya ada beberapa yang mau MK Teknologi Pati habis ini 2:30. Ega terakhir saja. Iya, Masih kami boleh materi kok, satu itu orang Oh, lagi. sudah. boleh itu. Ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati DJ Dewa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ujian pada pembuatan es krim wortel dengan substitusi tomat dan brokoli sebagai variasi pangan berbahan sebagai sekolah. Lanjutlah. Sayuran secara umum merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Vitamin dan mineral sayuran berperan untuk membantu proses-proses metabolisme dalam tubuh, sedangkan antioksidan seperti radikal bebas. Di Indonesia, anak sekolah usia 5-12 tahun hanya mengkonsumsi sekitar 52,7 gram Angka ini dan konsumsi sayur sehari yaitu 100-250 gram per orang per hari. Menjadi alasan dibuatnya modifikasi produk pangan agar berpotensi dapat meningkatkan konsumsi sayur pada anak sekolah. Produk utamanya yaitu es krim wortel. Es krim wortel merupakan salah satu produk es krim berbahan dasar sayur. Pemilihan wortel sebagai bahan utama karena kandungan vitamin mineralnya. Dan sayur ini juga tidak mengenal musim, mudah didapat dan harga yang relatif murah. Wortel yang ditambahkan pada es krim dapat meningkatkan sifat sensorinya tambahan sayur yang digemari semua kalangan terutama anak-anak. Bahan selanjutnya yaitu tomat dan brokoli. Dipilih tomat dan brokoli yaitu karena contoh sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral. Kedua sayuran ini selain sebagai sumber vitamin C juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Tomat mengandung 2083 mikrogram vitamin A dan 34 gram vitamin C, sedangkan brokoli mengandung 189,9 gram vitamin A dan 89,2 gram vitamin C. Perlakuan yang dicoba yaitu dengan menambahkan tomat dan brokoli pada pembuatan es krim wortel. Variabel yang diamati yaitu tekstur, warna, aroma, rasa asam, dan rasa manis. Uji mutu hedonik yang pertama yang diuji yaitu tekstur berserat. Rataan penilaian panelis terhadap tekstur berserat untuk es krim dengan substitusi tomat yaitu 3,4
3,16 yang menunjukkan produk tersebut memiliki tekstur yang cukup berserat, dan untuk brokoli yaitu 2,57 yang menunjukkan produk tersebut memiliki tekstur berserat. Yang kedua, uji mutu hedonik rasa manis. Penilaian panelis menunjukkan bahwa es krim dengan substitusi tomat lebih manis, yaitu dengan nilai 3,54 dibandingkan dengan produk bersubstitusi brokoli, yaitu 3,28. Yang ketiga, uji mutu hedonik rasa asam. Dengan hasil yaitu brokoli memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan tomat dengan nilai 4,18, dalam artian bahwa tingkat keasaman produk menurut panelis lebih tinggi, sedangkan untuk tomat 3,97 dengan artian produk tomat terasa asam dibandingkan dengan produk brokoli. Selanjutnya, uji mutu hedonik warna. Hasil yang didapatkan yaitu produk dengan substitusi tomat dengan nilai 3,75 yang menunjukkan mutu warna oranye, sedangkan produk dengan substitusi brokoli dengan nilai 2,044 menunjukkan hasil warna oranye kehijauan. Yang terakhir, uji mutu hedonik aroma sayur. Pada produk dengan substitusi tomat diperoleh nilai 3,72 menunjukkan bahwa produk tersebut tidak beraroma sayur, sedangkan produk dengan substitusi brokoli diperoleh nilai 3,19 yang artinya cukup beraroma sayur. Kesimpulannya, dari hasil statistik yang telah dilakukan menunjukkan yaitu es krim wortel dengan substitusi tomat mendapat nilai rata-rata tertinggi dibandingkan dengan produk es krim wortel dengan substitusi brokoli. Untuk uji hedonik, rata-rata panelis memberikan nilai 3,59 sampai 4,36 yang artinya panelis menyukai produk tersebut. Tambahan sedikit, sifat organoleptik es krim wortel dengan substitusi tomat dan brokoli berpengaruh nyata terhadap warna, rasa, tekstur, dan keseluruhan es krim. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Bila ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ega, Ya, mau bertanya. silakan. Kan ini, apa namanya ini? Brokoli dengan tomat itu disubstitusi. Itu dia dibikin bagaimana? Dihancurkan atau bagaimana? Untuk pembahasan di sini tidak ada lebih lanjut dibahas bahwa brokoli dengan tomat dihancurkan atau tidak. Tapi kalau untuk menurut saya ini kan es krim. Es krim itu kan halus, jadi menurut saya dihancurkan. Soalnya tekstur dari brokoli kan kasar. Jadi kalau tidak dihancurkan dia tidak terlalu cocok untuk dibuat es krim. Oh, ya enggak. Ada lagi? Ega mau nanya lagi. Ya, Kan tadi di parameter rasa itu kan ada dijelaskan itu parameter pengujian rasa asam. Kenapa dia di situ ditaruh asam? Bukankah kalau untuk rasa kan pengujian rasa untuk semuanya? soalnya Atau- di apa? Ya, ya. Iya, lanjut. Soalnya di sini ada rasa asam dengan rasa manis. Kalau DP rasa manis kan ada gula dari DP produk itu dia. Di es krim kan ada gula. Kalau untuk DP asam, lantaran tomat ada pakai, tomat kebanyakan kan asam. Di situ DP rasa asam muncul.
Kalau untuk di brokoli ada pengujian rasa asamnya juga. Iya. Kalau begini ya, di PDP parameter rasa asam, di sini kan di tingkat suka dan tidak suka di panelis lebih suka di brokoli lantaran di brokolinya ndak asam. Cuma di tomat. Oh, oke Gak, makasih. Yuk. Ada lagi? Saya enggak. Akan. Yang mau tanya nggak, di jurnal yang kamu review itu dijelaskan nggak finalis yang dipakai itu finalis kriteria apa, terus berapa tahun usianya gitu. Soalnya kan itu kan produk es krim. Jadi sangat bergantung, karena sangat bergantung pada usia konsumennya kan, suka tidaknya. Apalagi itu kan produknya sayur, apalagi dijelaskan tadi dari latar belakangnya mengarah ke anak-anak. Terus dijelaskan tidak itu panelisnya itu anak-anak. Kalau di jurnalnya ndak ada. Di sininya enggak, ya tidak ada macam dihususkan untuk apa deh panelis India. Cuma kalau mau ini dari DP latar belakang itu dia cuma dini lantaran anak-anak kurang konsumsi sayur. Oke, makasih Gak. Ya. Sudah tidak ada. Waktu lagi sama habis. Mungkin sudah tidak ada. Ya. Tidak ada Gak. Tidak ada toh, berhubung waktu sama habis. Saya cukupkan sampai sini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong absen yang cepat ya. Waalaikumsalam. Dan semua. Terus nanti ini kan baru yang maju, baru beberapa orang. Sekitar berapa itu? 6 apa 7. Terus masih banyak kan, biar cepet kelar. Mau hari apa lagi? Besok atau sebentar malam boleh? Iya, sebentar malam. Sebentar malam atau besok pagi. Jangan malam, besok saja. Besok padat loh. Kemarin. Oh, sama informasi lagi. Buat MK produk ganti hari Jumat. Dosennya bukan dosen dari sini. Katanya yang pemilik Piazza Ronde. Itu Pak Pak siapa itu, Yunan Harahap atau siapa itu yang pernah seminar itu? Pokoknya itulah. Iya, Pak itu. Usahakan aku sih Pak, biar nggak malu-maluin banget. Oke. Jumatnya. Jam berapa? Jumat, antara Jumat pagi kalau nggak Jumat sore. Pokoknya tanya apa aja tanya yang iya atau gimana ya. Biar nggak malu-maluin maksudnya, sip. Oke. Oke, semangat. Oke. Sudah absen kan? Sudah. Kevin. Gimana? Ini draft proposalnya produk baru masih mau dikirim Pak kamu? Iya, kalau misalnya yang kemarin revisi belum dikirim, kirim sekarang. Tapi yang revisi kemarin ya Ibu belum tanggapi, soalnya lagi sibuk beliau. Tapi kalau mau kirim sekarang, boleh? Boleh. Tapi kamu okay. Oh ya, sip. Pokoknya kirim saja. Oke. Oke, sudah bisa keluar. Oke, makasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 80. 81 ekor.